Bebek sih sama Paman Gobernya. Karakter utama karena yang pertama Paman Gober ini tuh banyak duitnya. Aku suka dia selalu pakai cara itu sih buat untuk menarik Donald Bebek. Terus Donald Bebeknya itu kayak mungkin bisa bilang sedikit spesial. Namanya Senako Bayakawa. Senako Bayakawa. Panggilannya siapa? Sena. Oke, Sena. Itu tokoh sentral utamanya. Iya, tokoh Terus sentral. ada siapa lagi tokoh? Kalau yang di sampul ini namanya Yoichi Hiruma. Hai Sobat Pustaka, ketemu lagi di Library Podcast. Nah, dalam episode kali ini kita kedatangan tamu spesial. Tamunya masih muda, masih mahasiswa, dan salah satu volunteer di Perpustakaan UNER. Namun dia ada satu kegiatan yang bikin dia seneng banget. Yakni kita edisinya beda sama yang lain. Kalau melalui podcast biasanya talk show dan juga discussion atau juga opini. Nah, hari ini kita bakal ulas buku. Nah, bukunya ini banyak karena nanti kenalan aja lebih dekat ya. Boleh kenalan dulu ke teman-teman Sobat Pustaka? Boleh. Halo semuanya, kenalin aku Mas Ayunang Banyubening dari Ilmu Informasi Perpustakaan angkatan 2023. Biasanya dipanggil Mas Ayu atau Maca. Oke, Mas Ayu atau Maca. Nah, Mbak Maca, ini ada banyak komik nih. Iya. Kalau boleh tahu, komik apa yang paling pertama kali terkesan kayak gitu? Akhirnya terus beli banyak komik kayak gini. Pertama kali itu ini Donald Bebek sama Paman Gober. Paman Gober itu paman Donald Bebek. Dulu ketika kecil Bapak selalu bawain majalah Donald Bebek setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kalau nggak Donald Bebek, Paman Gober sih. Nah, karena komik ini tuh berwarna, aku tuh tertarik kayak, wah ternyata baca komik tuh banyak ya warnanya ya. Padahal sebenarnya komik itu nggak cuma warna, tapi ada juga yang hitam putih. Oh, itu kelas berapa waktu dibeliin sama Bapak? TK, dari TK aku sudah baca komik. Wih, dari TK suka baca komik. Oh, Paman Gober sama Donald Bebek. Iya. Paling disuka karakter siapa ini? Donald Bebek sih sama Paman Gobernya. Karakter utama karena yang pertama Paman Gober ini tuh banyak duitnya. Aku suka dia selalu pakai cara itu sih buat untuk menarik Donald Bebek. Terus Donald Bebeknya itu kayak mungkin bisa bilang sedikit spesial. Dia tuh agak sedikit bodoh gitu ya. Jadi ya lucu. Terus kelihatannya kalau Donald Bebek itu satu, apes. Iya betul, apes banget, gak tahu kenapa ya. Iya, memang dalam cerita itu pasti ada tokoh yang diunggulkan, ada tokoh yang kayak gitu jadi bulian. Ya betul. Dan Donald Bebek ini salah satunya jadi bulian ya kebetulan. Padahal itu tokoh utama ya. Iya. Kok bisa jadi bulian ya. Nah, dari karakter itu sampai kelas berapa suka Donald Bebek sama Paman Gober? Itu sampai mungkin sekitar kelas 3 SD. Kelas 3 SD, lumayan lama ya. Tapi selama dari TK sampai 3 SD ini aku nggak cuma baca Donald Bebek sama Paman Gober, tapi juga komik-komik yang kayak gini nih, yang hitam putih. Aku sudah mulai baca komik yang warnanya hitam putih. Nah, karena Mbak Macai hari ini bawa komik-komik Jepang. Nah, kita bakal kulik-kulik nih komik Jepangnya. Yang dipunya apa aja nih? Yang ini dibuat kelas. Aslinya banyak banget. Sebentar, sebelum kepo ini, kok bisa ceritanya beli komik sebanyak ini sama Bapak Ibu disupport atau seperti apa? Disupport. Jadi ketika kecil itu karena ingatan anak kecil tuh nggak dari lahir ya. Dari TK itu sudah ada banyak, sekitar 1 sampai 2 lemari penuh isinya komik aja. Komik doang. Itu bisa berapa juta gitu beli? Bisa jadi motor satu ya. Nah, sekarang kita nih ada komik apa
aja yang dimiliki sama Mbak Maja, terus kemudian nanti bisa diceritakan ke teman-teman buat ngulas nanti seperti apa satu cerita ini. Boleh diceritain? Boleh. Ini aku di sini bawa Naruto sama Action 21. Kalau Naruto kalian jelas tahu ya, ini apa ya? Ini tuh cerita tentang seorang pemuda yang dari kecil tuh pengen jadi Hokage karena dia tuh selalu dibully dan ingin menunjukkan bahwa dia tuh bisa. Ini tuh sebenarnya untuk Action sendiri ceritanya tuh nggak jauh beda. Dia tuh apa ya? Seorang pemuda yang dia tuh dulu itu sering dibully, sering jadi pesuruh. Oh, Aisyah ini sering dibully dan tokoh utama ya? Iya, tokoh Aisyah. utama juga. Namanya siapa? Namanya Senako Bayakawa. Senako Bayakawa. Kawa. Panggilannya siapa? Sena. Sena, oke. Sena itu tokoh sentral utamanya. Iya, tokoh Terus sentral. ada siapa lagi tokoh? Kalau yang di sampul ini namanya Yoichi Hiruma. Kalau yang di sini ini ada yang namanya yang kelihatan jahat ini namanya Agonko. Ini musuhnya nih. Terus di sini juga ada teman-temannya banyak, ada Kazuki Jumonji, ada Raimon Taro, ada Reikan Kurita. Waduh, apal banget nih. Nah, terus siapa lagi? Ini Aisyah 21. Iya, ini S21. Ini karakter utamanya. Oh, karakter utamanya. Nah, dari Aisyah ini siapa saja tokoh boleh dikenalin? Tokoh utama, terus kemudian siapa tokoh antagonisnya? Terus dia itu bermula dari apa? Terus ingin mencapai apa? Mungkin boleh diceritain. Dari awal mulanya Sena ini selalu jadi pesuruh sejak SD, selalu disuruh-suruh sama teman-teman di sekolahnya. Sampai akhirnya dia itu di SMA. Tapi ketika dia jadi pesuruh, dia itu selalu memanfaatkan lari. Dia itu kalau nggak cepet ngasih nih, dia itu bakal dipukulin atau dibully gitu. Karena itu dia itu selalu lari dari SD. Nah, dari kebiasaan dia lari, akhirnya dia itu punya kemampuan untuk lari dengan cepat. Ketika di SMA, seseorang dari klub namanya American Football ini, Yoichi Hiruma itu tertarik sama kemampuan Sena ini. Dalam berlari. Iya, karena cepet banget ini tuh kayak kemampuan spesial dalam American Football. Nah, ketika dia join itu dalam keadaan terpaksa. Awalnya Sena hanya mendaftar sebagai manajer. Kemudian karena dipaksa sama Hiruma, leader American Football, akhirnya dia menjadi atlet. Tapi untuk menyembunyikan identitasnya, dia itu pakai eye shield ini, penutup. Oh. Itu yang dinamakan ya, eye shield. Dengan nomor punggung 21. Kenapa 21? Eye shield 21 itu kalau di komiknya ini tuh kayak seorang legenda yang dia itu punya kecepatan super dan kekuatan super. Dia jadi Hiruma ingin menciptakan legenda. Begitu. Dia ingin membuktikan bahwa klubnya itu punya legenda gitu. Mereka ingin mencapai yang namanya itu Christmas Bowl. Christmas Bowl itu ini ajang American Football tingkat SMA. Di Amerika? Di Jepang. Oh, ceritanya di Jepang. Iya. Meski Latar belakangnya Jepang. Meski American Football tapi ceritanya di Jepang. Iya. Oh, aku kira ini terus kemudian karena yang tertarik itu American Football, oh langsung dia ke Amerika. Enggak ya? Enggak. Tapi nanti ada cerita mereka ke Amerika mengalahkan tim Amerika. Oh, begitu. Iya. Oke, dilanjut. Kemudian mereka ini punya keseharian berjalan waktu kan mereka punya ini musuh antagonisnya. Salah satunya itu yang lagi aku baca. Sekarang aku lagi baca ulang. Ini salah satunya itu Agonko. Dia ini dari klub Shinryuji Naga. Dia itu apa ya? Bisa dibilang punya bakat dari kecil. Dia itu mampu belajar dengan cepat karena itu dia disebut manusia yang dicintai Tuhan. Dengan Sena yang seorang biasa nih, dia harus melawan orang yang punya bakat dari kecil. Wah, ini sulit kan? Ini musuhnya di American Football kayak di American Football. Iya, betul. Tapi musuhnya nggak cuma itu doang. Nanti mereka itu akan sampai kan karena Christmas Bowl itu kan pertandingan yang diwakilkan oleh wakil Kanto sama Kansai. Dari timur dan dari dari timur dan dari barat. Karena mereka dari barat, akhirnya untuk memenangkan Christmas Bowl mereka harus melawan yang dari Kansai. Yang dari Kanto, sorry. Oke. Ini Ice Shield ini berapa seri sih? 37 volume. Oh,
Itu udah sampai tamat? Sudah tamat. Sudah ada animenya. Oh sudah. Sudah. Ada di Netflix ada? Nggak ada. Oh nggak ada. Ini anime lama. Oh anime. Nggak kelihatannya mungkin aja. Kan kayak One Piece termasuk lama tapi masih ada. Iya. Gitu ya. Oke, iShield. Nah terus Kak tadi kan ceritanya American football yang di Jepang. Terus berarti si Sena ini gabung di sebuah klub gitu? Iya betul. Oke, klubnya namanya apa? Demon Devil Bats. Oke, Demon Devil Bats. Itu tuh kayak lawan setan. Iya, oke. Devil. Demon Bats. Batman. Iya. Nah, dari sini sebenarnya Maca tahu nggak aturan-aturan kayak American football? Terus kemudian kalau aku analisis, pasti Maca akhirnya tahu aturan-aturan football kayak gitu. Betul. Dari sini aku belajar bahwa pertandingan American football tuh ada gampang, ada sulitnya. Aku tuh paham. Awalnya aku tuh nggak tertarik kayak ini tuh olahraga apa sih? Baru banget untuk aku yang seorang anak kecil SD waktu itu ya. Ternyata apa ya? Sebenarnya kalau dipikir-pikir gampang juga sih. Aku jadi tahu kalau ternyata mereka ini ada 11 anggota. Itu kayak sepak bola gitu ya. Iya benar. Nah, tapi mereka tuh ada yang namanya defense sama offense. Defense offense ini ada offense itu sebagai penyerang dan defense itu sebagai ini kayak nahan gitu apa sih namanya? Defender. Iya gitu. Nah, kalau aku apa ya kayak banyak yang aku tahu dari sini peraturannya. Aku jadi tertarik. Aku tuh pernah bermimpi jadi anggota American football. Sampai pingin kayak gitu? Iya, sampai aku sampai beli bolanya. Serius? Aku punya di rumah. Oh, sampai ini mulai baca iShield tuh kelas berapa? Aku kayaknya dari kelas 5 atau kelas 6 SD. Sampai sekarang masih inget ceritanya? Keren. Ini aku baru baca ulang sih, terakhir aku baca SMA soalnya. Berarti membaca itu bisa salah satunya punya daya ingat kuat ya. Betul. Tinggal dipancing aja. Betul. Oke, nah selain ada tokoh, ini ada drama percintaannya nggak? Ada, tapi sedikit banget. Oke, si Sena ketemu sama siapa? Ada. Nanti dia tuh bakal jadi sama cheerleadernya, anggota klubnya ini. Loh, oh ya American football ada cheerleadernya. Ada. Itu yang bedain sama football apa? Sepak bola. Sepak bola. Iya. Oke, waktu pertandingan ini cerita tadi kan di Jepang, terus kalau ke Amerika gimana ceritanya? Nah setelah mereka Christmas Bowl ini tadi, mereka itu bakal jadi perwakilan yang akan berangkat ke Amerika buat pertandingan kayak tanding gitu. Tapi bukan anggota klub ini, bukan cuma anggota klub. Jadi cuma dipilih aja dari mereka yang terkuat dari setiap SMA. Gitu. Oh ini latar belakangnya masih SMA semuanya? Iya masih SMA. Oh keren. Berarti rata-rata komik itu buat anak remaja. Iya. Kayak gitu ya berarti. Iya. Rata-rata kan memang mereka masih umur-umuran teenager. Iya gitu betul. Ya. Gak ada yang komik tua lah. Gak ada. Belum. Iya. Ada nggak tuh komik orang tua kayak gitu? Nggak ada ya kelihatannya. Kayaknya ada sih, tapi dia itu kayak detektif gitu. Oh ya kayak Conan itu kan termasuk dewasa kan. Oke, terus ini ada cerita. Tadi kan ceritanya banyak tentang pertandingan, terus kemudian home biasanya kalau home sama yang satu namanya apa ya lupa aku. Krik. Biasanya kalau pertandingan di luar itu far away atau away. Ya away kan biasanya kalau home. Ini kan home-nya di Jepang. Terus away-nya ke Amerika. Nah, itu prosesnya mereka berapa lama sebenarnya mereka bertanding di Jepangnya? Kalau di Jepang itu ada musim semi sama musim gugur. Oh, kayak gitu. Mereka jadi kayaknya sekitar setahun deh. Setahun. Iya, jadi sejak karakter utama kelas 1 sampai dia kelas 2. Oh, SMA? Iya, kelas 2 SMA. Nah, ini kan ceritanya pertama kali si Sena kan dibully. Iya. Terus kemudian kok bisa jadi ini kan direkrut sama salah satu American football tadi.
Nah, waktu proses perekrutannya itu dia langsung lolos atau gimana? Ada ceritanya nggak? Ada, ini tuh ini tuh sebenarnya kayak sebuah paksaan ya. Jadi jadi Sena itu awalnya direkrut ketika dia itu lagi baca papan pengumuman apakah dia lulus SMA apa enggak. Dan dia lulus kan. Akhirnya si ketuanya kita sebut di rumah aja ya. Di rumah itu ngasih brosur gitu, tapi di rumah ini caranya selalu licik. Dia itu kayak blackmail orang-orang. Kayak broadcast gitu. Iya. Jadi dia kayak ngancem orang-orang tuh buat ikut. Oh, alah. Gitu. Berarti ada salah satu cara paksaan. Iya, betul. Untuk jadi anggotanya. Betul. American football itu. Betul. Oh, berarti aslinya si Sena ini nggak ada minat kayak gitu. Iya, betul. Nggak ada. Dia cuma pengen jadi manajer aja. Oh, ceritanya kayak gitu, cita-citanya. Iya. Tapi ya dipaksa tuh tadi. Jadi asal kesasar tapi akhirnya dia jadi bintang. Jadi bintang. Oh. Terus selain itu spesialnya apa? Si Sena apa lagi? Kalau selain mainnya larinya cepat, terus kalau di football itu kalau menurut Mbak Maca yang paling tahu apa lagi? Hiruma ini pernah bilang kalau American football itu hanya olahraga yang hanya membutuhkan satu kemampuan. Jadi Sena ini cuma punya lari. Tapi dari lari ini dia itu jadi orang yang gigih. Dia pengen melebihi batas kemampuannya. Jadi dia dari larinya sekian, jadi semakin cepat. Akhirnya dia terbiasa menjadi lari cepat sampai dia kuliah. Kalau waktu pertandingan ini dia sering menang atau kalah? Ada menang, ada kalahnya. Nah, cerita yang paling seru dari 37 seri tadi, yang paling seru itu yang bagian apa? Aku paling seru itu ini nomor 9 aku bawa. Ini tuh ketika mereka itu berangkat ke Amerika, tapi bukan bertanding. Mereka tuh berangkat ke Amerika buat latihan. Buat latihan untuk pertandingan yang sebenarnya. Jadi kan untuk awal-awal jadi pertandingannya itu ada season 1, season 2. Season 1 ini pertandingan awal, season 2 ini benar-benar yang serius. Tuh. Jadi untuk season 2-nya mereka berlatih di Amerika. Di Amerika ini mereka kayak latihan itu benar-benar dari mana? Dari Texas sampai Las Vegas, jalan kaki, lari, dorong truk, gitu. Latihan fisiknya, keren banget ya. Iya. Jadi di situ mereka itu diuji, mereka bakal berhenti sampai situ atau terus buat pertandingan sebenarnya. Nah, kamu tadi pertama suka Donald Bebek sama Paman Gober. Terus akhirnya suka Aisil. Tapi sebelum Aisil ini suka apa dulu? Aku suka Naruto sih. Naruto. Iya, kan ada animenya. Oh iya. Ditayangin di Global TV. Oh iya. Nah, kalau Aisil ini kamu baca dari SD, terus kemudian kamu baca ulang di SMA ya. Terus sampai sekarang nggak bosen? Enggak. Oh. Benar-benar sesuka itu aku. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu Aisil, mau rekomendasi apa kamu biar teman-teman tuh tertarik baca Aisil? Maksudnya? Pertama kali, nah kamu kan suka ini. Pertama kali kan nggak suka, akhirnya bikin suka. Nah, kamu bisa ajak teman-teman yang nonton YouTube ini biar suka Aisil itu kayak gimana? Kalau kalian suka olahraga dan kalian tertarik sama olahraga yang beda dan enggak, ini tuh olahraga yang komiknya itu kayak cuma satu di Jepang. Kayak nggak ada lagi yang bahas American football, cuma ada 21. Ya biasanya rata-rata basket. Bener, basket, baseball. Tuh. Pokoknya kesukaan Jepang. Iya, ini tuh langka, nggak ada. Aku cuma nemu ini. Kalau kalian mau baca ini sih. Ini Aisil ini masih dirilis ulang sama ini Alex Media Computing. Sudah enggak? Oh sudah enggak? Iya. Kalau pengen tahu kayak gini berarti cari-cari di internet. Oh internet gitu ya buat beli ya gitu. Ya, buat beli mungkin bekasnya. Iya gitu. betul bekas. Ini aku juga beli bekas soalnya. Oh keren ini. Nah buat teman-teman yang mungkin tertarik sama komik tapi masih beginner alias belum tahu apa-apa tentang komik, yuk kita kepoin. Nah
Mbak Maca, gimana sih cara baca komik yang baik dan benar? Ya, oke, boleh diceritain ini. Ini biasanya kan orang yang nggak pernah baca komik bingung depan atau belakang tuh yang mana ya. Mereka biasanya bukanya dari kiri ke kanan ya. Iya. Banyak ke kiri kan gini kan. Padahal ini sebenarnya belakang. Sinopsisnya gini tuh belakang. Ini tuh kalau ada yang besar gini biasanya sampul depannya. Tuh, udah tahu ya. Untuk yang kedua cara baca panel per panel. Namanya panel ini. Panel. Nah ini kan bingung nih ya. Karena dari sini ke sini atau dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Salah sebenarnya. Mereka itu biasanya itu ini bacanya itu sesuai panelnya. Panelnya itu kalau misalnya gini nih, biasanya Z dari kanan ke kiri, kanan lagi, kiri lagi. Oh, zigzag gitu ya? Iya, zigzag. Tuh. Kalau biasanya itu ada yang gini. Nah ini jadi satu nih. Oh, ini jadi satu beda ya? Iya, bisa. Tapi itu baca dari kanan, begitu sini ke kanan lagi, gitu. Iya, tuh. Nah, kayak ini nih. Ini kan dari atas nih, besar. Turun sini tetap ke kanan dulu, baru kiri. Biasanya tuh kiri atas. Kalau ada dua gini, kiri atas baru bawah. Terus kanan lagi dari sini. Nah, kalau gini tetap dari kanan terus ke bawah terus kiri. Pokoknya modelnya Z ya? Iya betul, saya pokoknya ya tajam gitu lah. Nggak cuma lurus saja. Iya. Ini paling suka komik Jepang atau ada komik-komik lain selain komik tadi Oman Gober sama Donald Bebek itu kan komik Barat. Amerika ya. Ada komik Korea. Oh, komik Korea. Ada. Punya Di rumah. Di rumah. Apa namanya? Apa judulnya? Ini Full House. Full House yang Iya. apa di 25-21. Iya. Oh, itu ada. Itu komik Full Korea House. ya. Ada komik Koreanya, ada komik Jepangnya kalau nggak salah. Oh, seri 1 sampai 16 ya. Betul. Iya. Tapi ada yang ini versi deluxe-nya. Oh, versi deluxe-nya. Oh. Iya. Selain itu komik Korea lain itu ada Sandwich Girl. Oh, banyak ya komik Korea. Banyak. Tapi bacanya itu biasanya komik Korea itu dari sini, dari kiri ke kanan. Beda sama komik Jepang? Beda. Oh, covernya nggak di kayak gini? Atau covernya normal aja? Covernya dari sini. Oh, sama kayak Jepang? Kalau Jepang kan kalau dibuka tuh covernya sebelah kanan. Ya. Sinopsisnya sebelah kiri belakangnya. Kalau Korea itu di kiri sampulnya, sinopsisnya di kanan. Oh, kayak buku biasa? Iya, kayak buku biasa, tapi tergantung aja sih. Oh, tergantung Aku juga? pernah nemu yang dia itu di sebelah kanan sampulnya. Jadi kayak itu, Jepang? Iya. Oh, aduh. Bingung kadang. Iya, bingung kan. Nah, kalau biasanya Mbak Maca baca komik itu berapa lama? Wah, aku ini tadi kan sambil nunggu podcast ini. Aku baca dari jam berapa tadi? Aku tadi kesini jam 11. Jam 11 sampai ini sekarang berarti ya mungkin sekitar 2 jam. Dapat berapa? Catat. Wah, sudah 3 Tiga. buku. Soalnya langsung 3 buku ya. Oh. Nah, apa sih nikmatnya baca komik itu dibanding buku biasa? Dibanding novelnya atau buku Novel. yang cuma tulisan. Ya, betul. Aku lebih suka ini. Aku lebih bisa memahami secara visual. Jadi dengan komik itu membantuku memahami sebuah cerita. Kalau novel tuh kadang kalau baca nih, kadang tuh langsung loncat ke bawah ya. Bingung nih. Bayangkan waduh langsung loncat. Bingung. Oke. Untuk dibayangkan komik ini membantu aku buat membaca cerita lebih mudah aja. Oh, akhirnya pernah kalau baca novel itu kan kita berimajinasi orangnya. Iya. Cerita-cerita yang tidak bergambar. Nah, kalau ini ditetapkan gambarnya, apakah juga pernah berimajinasi dengan gambarnya? Berimajinasi itu Maksudnya beda gitu. Karakternya beda di kepala. Atau ngikutin ini terus akhirnya gambarnya kayak di anime gitu. Gura, oh ini anak loncat-loncat kayak gitu. Oh iya, pernah. Jadi aku baca ini sambil membayangkan tuh bergerak gitu di kepala. Wah, itu asik banget sih. Itu part paling asik. Itu papanya sih bedanya bedanya banyak baca novel sudah ditetapi tokohnya kayak gini, cuman kita bisa Bayangkan seenaknya ya. seenaknya untuk gerakannya. Ya, Oke, nah terus
Terus kalau 20 Shield, iShield 21. Iya. Nah, ini nama apa namanya? Tadi namanya apa? Aku kok lupa. Nama karakter utamanya. Sena kan? Iya, Nama lainnya Sena. Nama tokoh apa ini? iShield itu? Ini tokoh legenda. Tokoh legendanya. Iya. Loh, kenapa dipilih nama iShield itu? Hiruma itu suka meninggalkan Hiruma. kesan kuat. Oh. Kesan kuat biar lawan itu takut. Oh. Jadi dia mengangkat nama iShield 21 biar lawan tuh takut. Kalau klub sebelah ini punya legenda, takut kita. Begini gitu. Oke. Nama klubnya yang diikuti apa? Sena? Ya iShield 21 itu. iShield 21 itu. Bukan, iShield 21 kan nama ininya, nama apa sih? Kayak nama lainnya. Oh. Nama klubnya ya Diamond Devil Bats tadi. Iya. Aduh, saking banyaknya Oh, iya. yang bilang. Bentar. Dari sekian banyak nama, apakah yang ini kan kamu dari yang sebenarnya buta, akhirnya bisa tahu. Itu gimana rekamannya? Atau mencatatan satu-satu? Atau seperti apa? Kan kalau kita ngobrol tadi sampai aku lupa, ternyata tadi sudah kita ngobrol klubnya, kita udah ngobrol tentang apa namanya iShield 21-nya. Nah, kamu kok bisa nginget namanya, pelatihnya, beberapa pemain itu gimana cara ngingetnya? Aku dulu punya catatan. Oh, nyatet ternyata. Iya. Biar aku ingat. Biasanya kan mereka punya nomor punggung. Nah, aku biasanya tulis nomor punggung ini, namanya ini di buku. Ada buku kecil kita aku catat. Tapi nanti karena dia bergambar ya, jadi aku kadang lihat dari karakternya. Oh, ini namanya ini yang ingat. Semakin lama dibaca, semakin ingat. Itu teman-teman, nah itu kelihatan tipsnya ya. Iya. Jadi biar kita mengingat karakter pemainnya ditulis. Jadi setidaknya ada connecting ya sama buku yang kita baca ya. Nah, buat teman-teman yang pengen baca lebih, kalau pengen misal nggak punya koleksi nih, pengen pinjam Mbak Maca boleh nggak? Aku buka taman baca di rumah. Buka taman baca nih, ceritain. Boleh sebenarnya, cuman kita lagi belum untuk orang luar nih Open karena public gitu. ya belum, untuk masyarakat sekitar dulu. Masalah bikin taman baca kecil kayak gitu ya. Iya, isinya komik sastra gitu ada. Iya. Kalau dulu komik kan identik jelek. Kalau menurut aku bahan bacaan apapun yang disukai orang itu menurut aku itu sebuah ilmu. Karena kamu tadi bilang dari yang nggak tahu apa-apa, akhirnya tahu tentang football American, tahu tentang aturannya, nggak usah baca dari letterbox buku teks yang bikin orang jenuh, akhirnya tahu kayak gitu. Nah, bener banget, dengan bacaan apapun modalnya dapat ilmu di situ. Ya. Setuju ya? Setuju. Kemarin aku waktu ada di tempatku pengajaran itu ada anak kecil itu nggak mau dengerin gurunya, dia itu baca komik. Aku bilang gini, boleh baca komiknya tapi nanti ya kayak gitu. Jadi aku seneng kok ada anak kecil masih baca ya. Yang lain cuman poncelan soalnya. Berarti ada sesuatu yang emas di situ. Mbak Maca, sebagai penutup boleh ini cerita ke teman-teman. Mbak Maca kasih pesan buat teman-teman yang belum pernah baca komik dan pengen akhirnya baca komik. Terus kemudian cerita yang paling disuka tadi sudah diceritain, mungkin cerita akhir boleh di-spill teman-teman yang pengen tahu endingnya. Senanya seperti apa? Endingnya mereka bakalan kalah sama Amerika. Kok bisa gitu? Iya, karena ya suka ini. belum selesai situ. Itu ada sequel. Ada sequelnya. Ada di satu buku itu ada sequelnya. Mereka bakal pisah semua kan, lulus SMA. Mereka join universitas, kumpul lagi buat mencapai rice bowl. Rice bowl ini ajang tingkat kampus. Ajang tingkat kampus. Iya. Kuliah. Nah, dari situ siapa tahu Sena menang atau enggak? Iya, betul. Disimak di sequelnya. Itu punya koleksinya itu? Punya, aku udah sampai lengkap. Wah, bisa datang ke taman bacanya, baca di tempat aja ya. Kalau belum boleh pinjam. Nah, pesan buat teman-teman yang
belum pernah baca komik atau kayak aku ini kemarin udah diinspirasi buat baca komik, boleh berbagi di sini. Jangan jadikan membaca itu beban. Oke, jangan jadikan membaca itu beban. Ya, dibuat menyenangkan aja. Komik ini mungkin bagi kalian yang belum pernah membaca itu kayak apa sih cuma gambar. Tapi sebenarnya komik ini tuh itu tadi memudahkan aku. Bagi mereka yang ini ya mudah memahami dengan visual, komik itu membantu kita untuk memahami sebuah cerita dengan lebih mudah. Kalau kalian mau nih, komik itu sebenarnya asik kok, walaupun ada tuh tadi temanku yang bilang kamu kok suka sih, padahal komik itu cuma hitam putih. Tapi apa ya, di komik itu kita tuh bisa lihat berbagai macam ekspresi. Kita jadi bisa merasakan sedih, marah dengan visual. Seperti itu. Yeay. Keren banget, hari ini kita ulas salah satu komik iShield 21. Keren banget tokoh utamanya Sena dan bagaimana dia dibully terus kemudian jadi tokoh sentral di situ ya. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin dibully, jangan sampai dibully lah, aku bisa kayak tokoh Sena. Dibaca buku komiknya, boleh nanti mampir dibaca, nanti ada Instagramnya kok. Boleh DM Maca ya kalau tertarik sama komik-komik. Oke, Mbak Maca, terima kasih hari ini sudah hadir di Library Podcast di sesi untuk book review hari ini. Yeay, senang sekali. Nanti ajak teman-teman yang mungkin suka baca juga di book reviewnya Library Podcast. Ya. Mungkin boleh komik juga nanti. Misal dia suka Shinchan. Nggak punya aku koleksi. Oke, kali aja. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir Library Podcast hari ini. Kita jumpa lagi di Library Podcast di episode selanjutnya dengan narasumber yang menarik lainnya. See you.